Shalom, selamat sore. Kita akan memulai ibadah keluarga kita pada sore hari ini. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 6, baitnya yang pertama dan ketiga. Bernyanyilah orang percaya. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami setiap hari. Engkaulah Tuhan yang senantiasa membuka diri atas setiap permohonan doa kami. Tiada pernah terlambat pertolongan Tuhan hadir bagi kami. Kiranya semua kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan ini semakin menguatkan iman kami senantiasa. Berkati kami dalam ibadah ini sebagai tanda kesungguhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat persilakan duduk kembali. Kita akan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 66, ayatnya yang pertama sampai yang keempat, yang menyatakan, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Demikian mazmur pujian bagi kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, baitnya yang pertama dan kedua. Karena kasih-Nya padaku. Datang ke dunia
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Tapi sebelum kita membuka dan membaca Alkitab kita, serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terangilah kehidupan kami melalui sabda-Mu yang kudus. Kiranya melalui firman-Mu, hidup kami dapat diarahkan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang baik. Bimbinglah kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar dapat memahami dan menerima kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam kasih Kristus sebagai firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saat ini bersama saya, Diaken Abraham Tela, kita akan mengucap syukur dan selalu akan tetap mengucap syukur. Meskipun sampai saat ini, wabah penyakit corona yang melanda negara kita, bahkan dunia, masih merajalela karena penularannya. Membuat dan membatasi gerak kita untuk melakukan aktivitas dan kegiatan. Seperti saat ini, untuk beribadah pun kita batasi dengan aturan-aturan yang ada. Saat ini, kita tidak bisa beribadah keluarga bertatap muka secara langsung. Tapi sekali lagi, mari kita tetap selalu mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang ditekankan pada bacaan Alkitab pada sore hari ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu cerita. Karena sore hari ini kita beribadah keluarga, saya ambil contoh satu keluarga. Ada satu keluarga suami istri, pada hari itu sama sekali tidak mempunyai uang untuk membeli beras. Suami istri itu bingung, mau makan apa nanti kita malam. Tapi keadaan itu berubah menjadi bahagia dan penuh syukur. Saat sore harinya ada saudara yang datang dari kampung, membawa oleh-oleh beras sebanyak 1 karung. Setelah si istri memasak dan menghidangkannya untuk makan malam, tidak berapa lama sang suami berkata, ada pasir, sambil mengeluarkan nasi dari mulutnya. Dan tidak berapa lama lagi, sang suami berkata lagi, ada pasirnya lagi, sambil mengeluarkan nasi dari mulutnya. Beberapa kali suami istri tersebut menemukan pasir sangat mengunyah makanan. Dan benar, ketika karung berisi beras diperiksa, ternyata banyak pasir yang bercampur dengan beras. Dan sang suami pun terus mengomel dan mengeluhkannya. Namun si istri tetap berkata,
Bersyukurlah Pak, kita masih punya beras yang banyak saat ini. Apa sulitnya kita bisa pisahkan dan bersihkan beras dari pasirnya, sambil mulai membersihkan beras. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kehidupan kita sebagai orang Kristen terkadang mengalami hal yang tidak menyenangkan di saat hal yang menyenangkan tiba. Seperti beras yang bercampur pasir tadi, meskipun demikian, kita sesungguhnya masih dapat menemukan alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan seperti ucapan dan perbuatan si istri tersebut terhadap beras yang dimilikinya, dengan tetap berfokus pada berasnya dan memisahkan pasirnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mengapa firman Tuhan mengajak kita mengucap syukur senantiasa dan itulah yang dikehendaki Tuhan? Sebab ada banyak hal dalam hidup ini yang perlu disyukuri ketimbang kita berkeluh kesah dengan hal-hal yang menyusahkan. Siapapun Anda, seberat apapun hari yang Anda lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal-hal untuk disyukuri. Ketika kita bangun pagi, Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Mengucap syukurlah. Dan kita bisa bangun serta sehat. Mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan dan minum, mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa tinggal di rumah, mengucap syukurlah. Dan ketika kita masih mempunyai teman, mengucap syukurlah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada seorang peneliti, Robert Emmons, yang mengatakan bersyukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak 25%. Demikianlah salah satu hasil studi yang mengungkapkan rahasia pentingnya bersyukur. Bersyukur dan berpikir positif dapat membawa pengaruh yang baik bagi kesehatan. Dalam studinya, Robert mengamati hubungan antara kebahagiaan dengan kondisi kesehatan seseorang. Para peneliti meminta para respondennya untuk mengisi buku harian selama 10 minggu. Buku harian ini berisi 5 hal yang mereka syukuri yang terjadi minggu sebelumnya. Hasilnya, para responden terbukti 25% lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka juga jauh lebih sehat dan bugar dibanding orang-orang yang kurang bersyukur atas apa yang dialaminya. Bila secara ilmiah telah dibuktikan bahwa orang yang mengucap syukur lebih berbahagia, mengapa kita tidak memilih untuk mengucap syukur kepada Tuhan di segala keadaan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bacaan Alkitab hari ini merupakan nasihat untuk selalu mengucap syukur. Paulus menyampaikan pesan agar jemaat di Tesalonika mengucap syukur dalam segala hal dan mengucap syukur karena itulah kehendak Allah. Pesan ini merupakan kata-kata yang ditujukan untuk menguatkan jemaat di Tesalonika, mengingat mereka saat itu sedang menghadapi tantangan serius dalam iman mereka. Memang tidak mudah mengucap syukur saat berada dalam pergumulan hidup. Namun percayalah, tidak ada situasi yang terlalu buruk yang tidak mungkin kita lalui bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan pernah menolong kita di masa yang lalu, pasti Dia juga akan menjamin masa depan kita. Pasti Dia juga akan menjamin masa depan kita. Coba kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, belajarlah mengucap syukur atas hal-hal sederhana yang kita miliki saat ini, seperti tubuh yang sehat, punya pekerjaan,
dan berkat yang masih dinikmati setiap hari. Bersyukurlah juga mesti hidup penuh dengan gumul juang, pergumulan yang harus diperjuangkan. Tidak punya pekerjaan, sakit, persoalan yang tak kunjung usai, dan lain sebagainya. Bersyukurlah karena dalam hidup sebaik apapun dan sesulit apapun, kasih dan kuasa Allah tetap menyertai kita. Kita mengucap syukur bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi kita mengucap syukur karena Dia ada bersama kita untuk melewati setiap masalah. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengucap syukur bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi kita mengucap syukur karena Dia ada bersama kita untuk melewati setiap masalah. Pujilah Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita nyanyikan Gita Bakti nomor 245 bait pertama dan kedua. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kita akan masuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah keluarga sore hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Kami serahkan segala sesuatunya. Kiranya kehidupan keluarga kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Nafas kehidupan, tubuh yang sehat, makan dan minum, tempat tinggal untuk berlindung, dan kehidupan kami hari tiap hari. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, kiranya keluarga kami semua ini dapat menjadi berkat buat kita semua, terutama di tempat di mana kami tinggal. Bapa kami yang di surga,
Kami juga berdoa buat keluarga besar dalam Jemaat GPIB Pelangi Kasih Lawang yang pada saat ini tidak dapat bersekutu bersama-sama kami. Bagi yang malas, yang lupa, dan yang masih sibuk dengan segala kegiatan dan aktivitas mereka masing-masing, kiranya Tuhan tetap sertai dan bimbing mereka, sehingga untuk hari-hari dalam ibadah selanjutnya, mereka dapat mengikuti ibadah dan bersekutu bersama-sama kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat dalam keluarga kami yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Sakit apapun itu, kiranya mereka tetap selalu dapat mengucap syukur meskipun dalam kelemahan tubuhnya, dan percaya bahwa Tuhan masih menyertai mereka dan akan memberi kesembuhan serta pulih sehat melalui dokter dan perawat-perawat dan obat-obatan yang diberikan untuk diminum atau dimakan. Dan di kemudian hari dapat melakukan aktivitas kehidupan selanjutnya sebagaimana biasa. Kami juga berdoa buat keluarga yang terdampak dalam perekonomian karena wabah penyakit COVID-19, dalam pekerjaannya yang tidak menentu dan dalam usaha-usahanya yang menurun, yang dalam segi pendapatan tidak stabil. Kiranya Tuhan tuntun, bimbing dan sertai mereka, agar mereka tetap bisa mengucap syukur dan tidak mengeluh karena keadaan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada tahun ini sudah dapat menyelesaikan kenaikan tingkat sekolah ke jenjang yang lebih atas. Kiranya mereka bisa bersyukur, dan selanjutnya untuk keperluan kebutuhan dan buat di tempat yang baru, kiranya Tuhan cukupi. Dan dalam masa-masa liburan saat ini, mereka semua dapat melakukan aktivitas kegiatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat para dokter, perawat, dan rumah sakit yang khusus melayani rakyat yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan beri kesehatan ekstra buat mereka, agar dapat menangani pasien-pasien yang dengan baik, dan kesembuhan buat yang terpapar, agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga masing-masing. Juga untuk proses vaksinasi COVID-19 agar berjalan dengan baik dalam pendistribusiannya. Kami juga berdoa buat penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2021-2022, kiranya semua dapat berjalan dengan lancar. Bapak, kami juga berdoa buat saat ini yang melayani pada ibadah keluarga sore hari ini, buat pelayan liturgi, Ibu Fernanda Situmang Boru Simorangkir, pelayan liturgus, pelayan organis, Saudara Daniel Chandra, pemandu pujian, Ibu Umi Amarosia, dan kameramen, Bapak Martin Sigit. Dan namamu sebagai pelayan, kira kami semua tetap Tuhan Yesus berkati. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah, TNI Polri dalam tugas menjaga keamanan karena negara berstatus pandemi COVID-19. Kita serahkan para semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat Alkitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 yang menyatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 87, baitnya yang pertama dan ketiga, "Aku bersyukur padamu." Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Mari berdiri untuk berdoa persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Ibadah selesai, saat teduh.